Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Lutfiah dan rekan saya Nur Amalia Afifana Laili akan mempresentasikan materi mengenai industri perbankan, struktur, dan persaingan. Kita mulai saja pembahasannya. Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Maka kegiatan bank harus berjalan secara efisien, baik dalam skala makro maupun mikro. Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat masyarakat banyak. Ada dua sifat khusus industri perbankan, yaitu sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara yang mencerminkan indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua, sebagai suatu industri yang sangat tertumpu pada kepercayaan masyarakat sebagai salah satu modal utama. Mengingat adanya dua sifat khusus tersebut, industri perbankan adalah industri yang diatur sangat ketat oleh pemerintah. Perubahan fungsi dan penegakaannya harus dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkannya dari sisi perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat yang harus diperhatikan dengan seksama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan bank. Peranan bank dapat mendorong perekonomian suatu negara dikarenakan yang pertama, bank sebagai pengumpul dan juga penyalur dana. Bank adalah tempat menabung yang efektif dan juga sangat produktif. Selain itu, bank selaku stabilisator moneter dalam artian bahwa bank memiliki kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs baik secara langsung maupun melalui mekanisme giro wajib minimum. Dan yang terakhir, bank sebagai dinamisator perekonomian. Artinya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan juga internasional. Selanjutnya ada struktur persaingan pasar atau industri. Jadi ada persaingan pasar sempurna, persaingan pasar monopoli, persaingan pasar monopolistik, dan juga persaingan pasar oligopoli. Persaingan pasar sempurna. Persaingan pasar sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dengan penjual yang hanya satu. Yang ketiga, ada pasar monopolistik, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang dagangan yang sama. Yang terakhir, ada pasar oligopoli, yaitu suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.